itu scaling. Apa yang perlu kita scaling? Kita scaling kekuatan iman atau kualitas ibadah kita. Sahabat Ali membagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ibadah bagaikan seorang budak. Kal abid, bagaikan seorang budak. Bagaimana kualitas tingkatan ibadah seorang budak? Ketika dia bertemu dengan tuannya, dia rajin. Ketika ada bosnya, dia bagus kinerjanya. Tapi ketika tidak ada orang-orang yang dia sungkani, igla-igli, males-malesan, lempang-lempang saja. Gitu. 2. Al-imanu kal tujur, bagaikan seorang pedagang. Dia akan rajin beribadah bila mendapatkan benefit atau keuntungan. Jadi amal ibadahnya karena ada untungnya. Tak terawih di sana, ya, nampak kemudian begini karena bentar lagi musim pilihan, Ustaz. Ya. Kena. Padahal jangan ngangkat itu. Sedekah di sana, ya. Kemudian peresmian gedung di situ, dan seterusnya, karena ada benefitnya. Ini bagus ini untuk engagement suara nanti di tahun depan, ada di antara kitab itu. Ini kayaknya wajah-wajahnya beda ini. Materi ini nggak sensitif kalau di sini ya. Yang kita paling apa? Nazar misalnya. Kita mau amal ibadah dengan serius, dengan totalitas bila ada keinginan. Ya Allah, jika saya tahun ini menikah, saya akan Idul Adha nanti saya akan kurban 30 sapi misalnya. Wah. Kan boleh ya Tan? Boleh nggak? Boleh. Itu tingkatan yang kedua. Jadi ada amal ibadah yang dia harus di-push pakai keinginan dunia, itu boleh. Termasuk tadi beribadah ketika ada pimpinannya atau merasa dapat ada plus-plusnya, itu boleh. Tapi ini level yang kedua. Hati-hati, jebakannya sangat besar. Bila mana kita beribadah, beramal seperti ini, terus kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, biasanya kita akan jadi kecewa. Tinggi harapan berbanding lurus dengan tingginya tingkat kekecewaan. Hati-hati dengan ini. Loh, ternyata wis sedekah neng kono, wis tadarus atau hatam 30 juz, ternyata nggak dapat ini. Ya Allah, mana keadilanmu, dar gitu ya, sinetron itu. Langsung Allah kasih kontan, kita berabe ya. Hati-hati, tingkat kemaksiatannya, tingkat dosanya jauh lebih besar daripada tingkat kemaksiatan lain yang kita lakukan hanya gara-gara keinginan kita tidak diijabah atau pengen kita tidak terkabul, nyalahin Allah. Naudzubillah. 3. Al-imanu kal arif. Tingkatnya ibadah seseorang, tingkat keimanan seseorang yang arif, yang bijaksana, yang sadar bahwa tujuan dia beramal solih bukan karena si A, si B, bukan karena dapat benefit ini, dapat jabatan itu, dapat tender ini itu, bukan. Tapi sadar bahwa saya beribadah karena Allah, karena saya cinta, karena saya suka dengan ibadah ini. Ini gue banget, ini saya banget. Saya paling senang beribadah melalui pintu misalnya tilawah. Senang banget baca Quran, nagih banget. Ya udah, lakukan itu. Sisi tajamnya apa? Ada orang yang sholatnya, ada banyak kualitas-kualitas sholat yang perlu kita list. 12 rakaat kita di rawatib yang nempel-nempel sama sholat kita sang fardu. Kita tambah dengan sunnah yang lainnya. Habis ini nanti ada sholat isyraq misalnya 2 rakaat. Ini juga luar biasa ini keutamaannya. Dan banyak yang lainnya. Jadi kalau mau diibaratkan, mau kemana ditanya orang, apa neng Tulungagung, apa neng Kediri, lah kok nggak gawe helm, lah nyapo helman, kok lewat jero kok, lewat jero nggak enak polisi neng kono biasa nih. Jadi model orang yang seperti ini kal abid, bagaikan seorang budak. Gawe helm ndak gawe helm gara-gara ono polisi. Atau kok gawe helm tumbenan? Iya, neng kono biasane neng gone ngujang enek polisi nih biasa.
Kena 100.000 paling enggak 250 kan eman-eman gara-gara benefit. Tetapi jika dia pakai helm karena dia sadar bahwa Allah titipkan nikmat yang luar biasa di dalam kepalanya, ada titipan otak, mata dan segala macam organ-organ yang penting itu, mata ikhtiarnya adalah dengan menggunakan helm, maka inilah tingkatan ibadah yang sebenarnya, walaupun sekecil pakai helm, belum lagi pakai yang lainnya. Maka semoga kita memiliki, setelah kita scaling, kita scale up keimanan dan amal ibadah kita, terutama di 5 hari terakhir ini.